sekedar ikut aja kan. Apalagi John Herdman punya track record pernah meloloskan negara ke Piala Dunia. Artinya ada impian yang dibangun. Coach Yayan, harusnya timnas Indonesia fokusnya itu kemana gitu fokusnya? Kalau kita melihat jangankan juara Asia ya, AFF aja belum, sama sekali belum pernah juara loh. Tetangga kita Singapura 4 kali, Malaysia 2 kali. Ya coba aja dulu di sini, bisa nggak kita juara di sini kan itu? Atau tadi yang katain FIFA itu final aja 4 kali berturut-turut. Artinya kita konsisten. Baru kita bicara Piala Asia. Piala Asia kita bisa lolos terus-menerus kan, karena ini tadi fokusnya adalah membangun generasi. Karena kita dulu pernah generasi Evan Dimas hanya satu generasi, terus hilang habis, nggak ada generasi lagi. Bangun ulang lagi, dapat yang ya Witan CS, hilang lagi kan gitu. Jadi itu mungkin ya yang dimaksudnya adalah ketika kamu punya 4 generasi, satu hilang masih ada 3. Oh, ya make sense. Ya itu. Ini karena agak terus nih, karena di sepak bola itu nggak seperti sekolah. Sekolah saya nggak lulus kelas 1, saya bisa ulang. Di sepak bola usia, ketika kamu under 15 nggak lolos, kan pemain yang under 15 nggak bisa main besok lagi, dia out udah. Dan ada generasi yang misalnya AFF dia nggak lolos, terus Asianya nggak bisa main, maka ada satu generasi yang alpha ini karena terloncat dia nggak main di Asianya. Itu tadi mungkin yang dibilang kalau 4 tahun kamu final, berarti kan ada 4 generasi nih. Di Asia juga ada 4 generasi. Kalaupun 2 gagal, kan masih ada 2 tim yang bisa digabung jadi satu lah kira-kira. Setelah kita, ini mumpung kita lagi ngomongin Piala AFF tuh ya. Udah masuk AFF nih? Udah masuk timnas nih. Setelah di edisi terakhir Piala AFF 2024 kita nggak lolos grup ya. Oh iya, nggak lolos ya. Nggak lolos grup di tangan Sintayong yang kita mainkan pemain-pemain U22 waktu itu ya. Jelang SEA Games sih. Iya, katanya buat persiapan SEA Games buat persiapan SEA Games. Nah sekarang dengan pelatih baru John Herdman dan juga banyak sekali pemain-pemain diaspora yang datang ke main di liga kita ya. Tom Hai, Sandy Wolf, Reinders, Ragnar Oratmangun. Kira-kira target untuk bisa lolos bukan ke final saja, tapi juara masuk akal nggak? Kalau bagi seorang pelatih target itu perlu. Karena kalau nggak ada tantangan, sekedar ikut aja kan. Apalagi John Herdman punya track record pernah meloloskan negara ke Piala Dunia. Artinya ada impian yang dibangun. Dan impian itu mungkin dimulai dari nol sekarang ya. Dan saya pikir kalau di AFF dan apalagi kita udah tahu grupnya, karena biasanya ketika kita drawing, setelah drawing itu kita udah cari tahu tuh kelebihan tim itu, bahkan video pertandingan semua tim itu, karena saya pernah jadi tim analisnya Coach Indra yang juara SEA Games. Itu ketika setelah drawing saya udah hunting di beberapa aplikasi yang saya perlu pertandingan tim ini dong 10 karena yang kita harus lihat adalah pertama filosofi cara bermain mereka, yang kedua kebiasaan pelatih. Kadang dia mengganti si A di pertandingan kedua. Kemudian sampai sedetailnya saya ngelihat setiap menit keberapa dia mengganti. Itu berarti nonton full tuh ya? Iya, itu akan jadi kebiasaan. Bahkan si pelatih itu nggak sadar. Oh iya ya, saya sering ganti pemain di menit itu ya. Nggak sadar. Karena dia kadang-kadang kan nggak ngelihat jam. Tapi kita karena kita melihat tayangan ulang, itu kan kita ada menitnya. Sekitar 15 menit di tengah ini dia selalu melakukan penggantian si A ke si B. Ini terus nih. Polanya sama ya? Iya, polanya sama kurang lebih gitu. Dan menggantinya tidak merubah ini. Karena di setiap pertandingan itu ada 3 hal yang harus dimiliki pelatih. Pertama, clear tactical. Yang dia sudah latih yang filosofi game model. Kemudian dia pilih menjadi game plan. Game plan itu, kita udah latihan 3 back. Kita press di tengah. Jadi nggak semua dari game model tuh. Game model itu kan semua ide harus dilatih, harus diperkenalkan. Karena kalau nggak diperkenalkan, nggak mungkin kan kita ketika rubah jadi 3.
siapa yang ke atas kan nanti bertanya pemainnya. Bingung, ya. Dan itu pasti sudah dilatih. Kan terus termasuk set piece tuh, skema set piece tuh. Itu tahunan tuh ngelatihnya. Bahkan kalau 1 tahun itu belum tentu keluar 1 kali pun. Tapi kalau mujur untung kita sebaru latihan udah keluar kan gitu. Nah, yang kedua, ketika taktikalnya dia dibaca oleh lawan, dia harus fleksibel taktikal. Ada plan A, plan B, plan C. Dan yang terakhir yang harus dimiliki pelatih, dia harus berani mengambil keputusan dan kapan keputusan itu diambil. Itu yang kita pelajarin kebiasaannya dia. Nah, tadi Coach Yayan bilang kan istilahnya pelatih timnas kan butuh waktu lama ya. Artinya nggak cukup setahun. Nah, John Herdman kan ini belum setahun bahkan ya. Belum ya. Baru ketemu 2 FIFA Matchday ya. FIFA Series bulan Maret dan kemarin ya. Iya, FIFA Matchday. FIFA Matchday di bulan Walaupun Juni hasilnya ya. bagus lah ya. Iya, hasilnya bagus. 4 pertandingan hanya 1 kali kekalahan ya. Itu pun golnya lewat titik penalti ya. Ada Kebobolan cuma 1 doang. betul, kalau nggak salah total ada 8 gol ya yang dicetak Indonesia. Nah, kira-kira dengan belum genap setahun, cuman baru berapa bulan, baru 4 kali main nih. Setelah itu kan langsung nggak ada uji coba lagi kan. Target juara di Piala AFF masuk akal nggak? Itu tadi saya percaya sama Allah. Tapi kalau sama manusia saya percaya dengan kontrak. Mungkin di kontrak itu ditulis target antaramu adalah AFF. Kan kita nggak tahu nih, kan nggak pernah dibuka itu. Jadi target jangka panjangmu adalah Piala Dunia 2030. Tapi target antaramu adalah seperti tadi yang dibilang FIFA, lu minimal di AFF ini bagus dulu, Piala Asia otomatis ini kan gitu. Mungkin itu ada tertulis. Nah, itu yang kita nggak tahu. Ya mungkin dan tidak mungkin itu diucapkan pelatih timnas nggak pernah tahu bahwa dia akan ditargetkan itu dan dia mengaminin kan. Iya. Coach Ian kan pernah jadi pelatih timnas ya, istilahnya pernah pegang timnas di 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 ya. Baru 4 kali main, dikasih target kayak gitu. Kira-kira istilahnya, waduh, apa yang bisa dilakuin dari 4 kali main untuk kejar target juara di Piala AFF? Ini yang berbeda timnas sebelumnya dengan sekarang ya. Demi prestasi buat timnas, kompetisi dimundurin nih. Yang harusnya di bulan Juli itu biasanya Agustus, di Agustus sudah kick off. Ini dimulai ke September dan I-League, Badan Liga Indonesia menyatakan tahun ini adalah kompetisi yang terpanjang karena dimundurkan sehingga kompetisinya akan 11 bulan nih. Biasanya 10 bulan. Itu rest 2 bulan main lagi, ini sekarang jadi 11 bulan. Maka klub siap-siap dengan finansialnya, kan itu sudah disampaikan. Nah, artinya ada kerjasama yang baik PSSI, Badan Liga dan klub. Karena ini akan jadi tarik-menarik nih, ketika kalau kompetisi jalan, timnas main, bagi klub yang pemainnya banyak ke timnas pasti merasa dirugikan. Nah, bukan hanya itu, di FIFA Matchday yang 10 itu pun juga di Eropa itu biasanya pemain-pemain yang top mereka itu hanya dibolehkan main di 5 kali FIFA Matchday. Dan itu dia milih. Bahkan ini bisa berkurang juga ketika misalnya tim yang dimainkan itu sedang mengejar gelar. Misalnya waktu Messi di Barcelona, itu Argentina nggak boleh panggil karena Messi ini kita mau champion nih. Gitu. Jadi ada komunikasi. Nah sekarang itu mungkin sudah ada jalan keluarnya karena klub nggak mau mengalah, tim nasional tetap jalan, akhirnya kan dimundurkan kompetisi. Nah saya pikir ini jalan yang terbaik. Kan TC-nya udah mulai nih. Betul. Ada waktu panjang 50 bagi orang dipanggil, ada 11 pemain Persib ya. Ya, 50 itu kan memang entry by name. Entry by name. Semua itu 50. Kalau nggak salah 3 bulan sebelumnya. Nah, dari 50 itu nanti kan akan turun 24 nama itu 1 bulan sebelum event. Nah, makanya John Herdman punya waktu ini. Cuman kan sekarang masalahnya yang diaspora tidak semuanya bisa. Karena itu tadi, dia tidak agenda FIFA. Itu kalaupun agenda FIFA juga belum tentu juga. Karena kebutuhan tim. Atau pemain itu mungkin dalam kondisi tidak fit. Karena kan setelah
setelah jeda kompetisi kan pemain ini mulai dari nol. Iya, betul. Fase pre-season. Nah, pre-season itu kalau sesuai yang saya alami dan saya pelajari, itu maksimal dilakukan oleh semua tim itu 6 sampai 8 minggu, bukan bulan hitungnya, minggu. 2 bulan dong. Ya, 2 bulan atau 1,5 bulan. Karena kalau lebih itu membuat pemain boring dan peaknya akan turun. Kan sepak bola kita mengatur peak gitu. Kalau kita main setiap minggu, ini ujungnya peaknya 100% kan. Nah, kalau dia dibikin istirahat, misal H+1 dia rest, +2 dia harus naik lagi, +3 dia naik lagi, ini harus satu peak lagi di tengah, supaya dia grafiknya dia nggak turun, harus diangkat naik, makanya di sini dibikin 3 fase, 3 hari development, itu namanya sub prinsip, main prinsip, sub prinsip. Jadi di sini latihan endurance, di sini latihan aerobik, di sini latihan speed. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.